Ya, kembali lagi bersama saya Muhammad Ali Faikal dari Iskandal Entertainment. Jadi di sini kita akan meneladani tokoh Luhut Binsar Panjaitan. Siapa sih yang nggak kenal Luhut? Nah, di sini kita akan mendalami lebih dalam siapa itu Luhut Binsar Panjaitan dan bagaimana cara menjadi Luhut Binsar Panjaitan. Pertama, profil Pak Luhut Binsar Panjaitan. Beliau lahir pada tanggal 28 September 1947 di Toba, Samosir, Sumatera Utara. Dan karir beliau di politik itu dimulai dari sekarang berada di Partai Golongan Karya atau Golkar. Karena pekerjaan Pak Luhut itu banyak, jadi saya nyari di Google, takut salah. Dia adalah wirausahawan, prajurit, perwira, politikus, pebisnis, dan filantropis. Filantropis adalah orang yang benar-benar mengabdi untuk masyarakat banyak karena kecintaannya terhadap sesama manusia, kayak Jack Ma dan lain-lain. Lalu kita one step closer with Luhut, selangkah lebih dekat dengan siapa itu Luhut Panjaitan. Beliau adalah Purnawirawan Jenderal TNI, pernah juga di Kopassus. Ini adalah hanya sebagian kecil jabatan-jabatan yang ditempa dan dibina oleh Pak Luhut. Selebihnya ada banyak. Kita menempelkan atau mencantumkan sebagian ini hanya untuk demi untuk keestetikaan, karena kalau banyak jadi nggak estetik. Beliau Ketua Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri, lalu Wakil Ketua Penanganan COVID dan Pemulihan Ekonomi Cepat. Oleh karena itu, ekonomi di Indonesia cenderung stabil dan penanganan COVID di Indonesia cenderung dapat dikendalikan. Staf penanganan COVID. Lalu beliau adalah koordinator COVID Jawa Bali. Yang terkenal saat ini adalah kebijakan PPKM level 1 sampai 3. Kalau bon cabe sampai level 30. Lalu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia. Karena itu beliau juga pernah menjadi interim Menteri Perhubungan, interim seperti manajer MU sekarang. Dia cuma menggantikan ketika menterinya sedang halangan atau terjerat korupsi. Ingetin aja, kamu jangan lupa kalau kamu nabrak korupsi, kasihan anak istrimu, kasihan anak suamimu, mereka pasti keluar malu. Anak-anak kalau masih kecil ke sekolah dibully teman-teman, dia pasti nangis. Jadi pendekatan humani seperti itu kalau saya. Lalu, nah ini dia yang paling inti, bagaimana kiat-kiat menjadi Pak Luhut Binsar Panjaitan. Bagaimana cara menjadi Luhut Binsar Panjaitan? Nah, ini penting untuk teman-teman ilmu politik semua dan masyarakat dan pemirsa semua. Bagaimana cara menjadi Luhut Binsar Panjaitan? Mari kita meneliti lebih dalam siapa itu Luhut Binsar Panjaitan. Yang pertama, cara menjadi Luhut Binsar Panjaitan adalah etos kerja. Nah, di sini kalian jangan sampai insecure gitu. Wah, saya tidak akan menjadi Luhut Binsar Panjaitan. Tidak, nggak boleh gitu. Aku harus pergi ke harus kuat menjalani kehidupan ini. Kita harus punya semangat etos kerja. Kita harus punya mindset. Nah, itu dia yang penting, mindset. Walaupun kalian orang pinggiran atau kalian walaupun kalian ekonominya cenderung menurun, kalau mindset kalian bagus, insya Allah susah. Kaget. Lalu pertama etos kerja, yang kedua adalah kepemimpinan yang karismatik. Pak Luhut itu mempunyai karismatik sehingga dia dipilih dalam berbagai kebijakan yang diambil Jokowi. Jadi pemimpin berbagai kebijakan yang diambil Jokowi. Lalu komunikasi yang baik antar lini. Kenapa antar lini? Karena jabatan Pak Luhut ini banyak. It was at this moment he knew he fucked up. Jadi
tadi yang disebutkan, Menko Manfes, lalu penanganan COVID dan lain-lain. Jadi ini membutuhkan komunikasi yang baik dan fokus terutama. Lalu, nah ini dia yang paling penting, kekayaan Luhut Binsar Panjaitan dari 2020 mencapai 745 miliar. Nah, gimana caranya bisa mencapai kekayaan seperti itu? Kalian jangan sampai pesimistis gitu. Harus optimis. Yang pertama, etos kerja nih yang udah ditulis adalah etos kerja, kepemimpinan, komunikasi yang baik. Nah, ketika kalian punya itu, jangan lupa adalah relasi. Nah, ketika kalian etos kerjanya udah baik, punya jiwa kepemimpinan yang baik dan komunikasi yang baik, jangan lupakan relasi. Kalian harus berteman sama Erick Thohir. Ketika kalian berteman sama Erick Thohir, insya Allah kalian akan mendapatkan minimal staff lah. Karena ya yang udah-udah juga gitu. Kekuatan orang dalam. Kekuatan orang dalam. Kekuatan orang dalam. Atau kalian harus apa ya? Oh iya, jangan lupa belajar. Nah, belajar ini juga penting. Karena dengan belajar kita bisa melakukan apapun. Karena belajar adalah jendela dunia. Betul, serius. Saya nggak bercanda. Lalu contoh dari belajar yang serius adalah mengikuti pelajaran politik birokrasi dengan baik. Ketika kita mengikuti pelajaran politik birokrasi dengan fokus, insya Allah bisa. Tapi kalian harus berteman sama Erick Thohir. Itu tadi, oke? Relasi. Nah, itu adalah kiat-kiat menjadi Luhut Binsar Panjaitan. Dan ketika kalian sudah menjadi Luhut, jangan lupakan orang-orang yang sudah membantu kalian. Ya. Nah, saya mengutip quotes Luhut Binsar Panjaitan, seorang Luhut Binsar Panjaitan, karena saya mencari quotes di Google dan di Twitter, tidak ada sama sekali karena rata-rata dia mengutip, dia membicarakan tentang kebijakan-kebijakan ekonominya. Lalu saya menemukan di bio Facebook, gak tahu ini adminnya kayaknya yang nulis atau Pak Luhut sendiri. Untuk segalanya ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Nah, dan maksud dari quotes ini yang bisa saya simpulkan adalah dia memanfaatkan, memanage waktu dengan baik gitu. Selama kalian memanage waktu dengan baik, kalian bisa memanfaatkan sesuatu itu dengan baik gitu. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Jadi di dunia ini tidak ada yang unlimited, semuanya terbatas. Tapi hanya Pak Luhut yang jabatannya unlimited. Ya, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupakan quotes menteri ini. Anda ingin maju? Anda ingin berhasil? Ya, jangan menyerah. Tekun, giat, semangat. Seperti saya ini, nih hasilnya. Kelapa. Anda ingin berusaha? Ayo dong.